Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah pembangunan Qubatus Zaman di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalangan ahli kitab menyebutkan bahwa Allah menyuruh Musa untuk membangun kubah dari kayu, kulit binatang, dan bulu kambing, dan diperintahkan juga untuk menghiasinya dengan sutra berwarna emas, perak, sebagaimana yang telah dirincikan oleh kalangan ahli kitab. Kubah ini mempunyai 10 kemah. Masing-masing kemah mempunyai panjang 28 hasta dan panjang 4 hasta. Mempunyai 4 pintu dan tali kemah itu terbuat dari sutra. Di dalamnya terdapat beberapa lembaran emas dan perak. Dan pada setiap sudutnya terdapat 2 pintu dan pintu yang lainnya sangat besar, serta tabir yang terbuat dari sutra dan lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Musa juga diperintahkan untuk membuat tabut atau peti dari kayu dengan panjang 2,5 hasta, luas 2 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Pada bagian dalam dari luar diberi pintu yang terbuat dari emas murni. Pada keempat sisinya terdapat 4 cincin dari perak. Di kedua sisinya terdapat 2 tali yang terbuat dari emas yang dibuat oleh seseorang yang bernama Bashihal. Selain itu, Musa alaihissalam juga diperintahkan untuk membuat meja dari kayu dengan panjang 2 hasta dan 2,5 hasta. Meja ini terdapat anak kunci dan mahkota dari emas. Meja ini juga dilapisi emas baik dari dalam maupun dari luar. Di keempat sisinya terdapat cincin yang terbuat dari emas. Ada sebatang kayu yang dibentuk seperti buah anggur yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Ia juga diperintahkan membuat periuk dan nampan yang ditaruh di atas meja tersebut. Setiap sisi diletakkan 3 buah periuk dan nampan. Setiap nampan terdapat 3 lampu penerang, dan di setiap menara terdapat 4 lampu gantung. Sebelah perkakas tersebut terbuat dari emas. Perkakas tersebut juga dibuat oleh Bashilia. Ia juga yang membuat tempat penyembelihan hewan kurban. Kubah itu didirikan pada hari pertama dari tahun baru mereka, yaitu hari pertama musim semi. Dan diresmikan pula tabut kesaksian yang wallahu alam ya, adalah yang disebutkan sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Masalah ini telah diuraikan secara panjang dalam kitab Ahlul Kitab. Di dalam kitab itu terdapat beberapa syariat, hukum, sifat, dan cara korban mereka. Di dalamnya juga disebutkan bahwa Qubatus Zaman itu ada sebelum penyembahan mereka terhadap anak lembu yang mereka lakukan sebelum datang di Baitul Maqdis. Kubah zaman kedudukannya seperti Ka'bah. Kubah itu menjadi tempat untuk mendekatkan diri sekaligus kiblat sholat. Dan jika Musa alaihissalam memasukinya, maka orang-orang berdiri di sisinya dan turun tiang awan pintunya. Pada saat itu mereka tersungkur seraya bersujud kepada Allah. Allah berbicara secara langsung dengan Musa adalah tiang awan tersebut yang merupakan cahaya. Di sana ia bermunajat, mendapatkan perintah dan larangan. Dan jika kaumnya meminta keputusan kepadanya dalam suatu perkara, lalu ia tidak dapat memberikannya, maka ia datang ke kubah zaman itu dan berdiri di atas tabut itu hingga datang khitbah dari Allah. Dan yang demikian itu merupakan suatu yang disyariatkan. Yang saya maksudkan adalah penggunaan emas dan sutra di tempat ibadah mereka dan tempat sholat mereka. Tetapi hal itu sama sekali tidak disyariatkan pada kita. Bahkan kita dilarang menghiasi masjid agar orang sholat di dalamnya tidak terganggu karenanya. Ibnu Abbas berkata kepada orang yang diberi tugas untuk memperbaiki masjid Rasulullah, bangunlah sesuatu yang membuat orang khusyuk. Jangan engkau beri warna-warni yang dapat mengganggu pandangan manusia. Kubah zaman berada di tengah-tengah Bani Israel di padang teh. Mereka menjadikannya kiblat dan Ka'bah bagi mereka. Sedangkan imam mereka adalah Musa alaihissalam. Sedangkan pemimpin dalam berkurban adalah Harun alaihissalam. Setelah Harun meninggal dan diikuti oleh Musa, maka anak-anak Harun meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka dalam berkurban hingga saat ini. Tugas kenabian setelah Musa alaihissalam diserahkan kepada muridnya, yaitu Yusya bin Nun. Di sini dikisahkan bahwasanya Yusya bin Nun ini merupakan murid dari Nabi Musa alaihissalam. Di sejarah yang membahas bagaimana Nabi Harun dan Nabi Musa ketika berdakwah kepada kaum Bani Israel, ketika 2 pusaka atau 2 utusan itu telah meninggal, maka tongkat kenabian atau tongkat
dakwah selanjutnya diserahkan atau dipasrahkan kepada Yusya bin Nun. Namun Yusya bin Nun ini bukan salah satu daripada rasul yang wajib diimani. Jadi nabi itu kan ada banyak, maka dari itu salah satunya adalah Yusya bin Nun, dan dialah yang membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Kubah itu dibangun di atas batu Baitul Maqdis dan orang-orang mengerjakan sholat dengan menghadap ke arahnya. Setelah kubah itu rusak, maka orang sholat menghadap ke tempat kubah itu dahulu yang berada yaitu batu. Itulah kiblat para nabi setelah Musa sampai zaman Nabi Rasulullah. Sebelum hijrah, Rasulullah pernah mengerjakan sholat dengan menghadap ke arah sana. Setelah hijrah, beliau memerintahkan agar sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau sempat mengerjakan sholat menghadap Baitul Maqdis selama 6 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Setelah itu, kiblat diubah ke Ka'bah, yaitu kiblat Ibrahim. Pada bulan Sa'ban tahun kedua pada waktu sholat Asyar. Tapi ada juga yang mengatakan sholat duhur. Sebagaimana hal ini disebutkan atau dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 144. Jadi tongkat kenabian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi Yusya alaihi salam, yang membimbing para Bani Israel atau kaum Bani Israel. Nah, akan kami sebutkan biografi atau tentang kisah daripada Nabi Yusya ini. Ya. Ia adalah Yusya bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini salah satu keturunan daripada Nabi Yusuf yang berasal dari keturunan Afraim dan kemudian memiliki anak Nun, kemudian memiliki anak Yusya. Kalangan ahli kitab yang mengatakan Yusya adalah putra keponakan Hud, putra keponakan Nabi Hud. Allah Ta'ala telah menyebutkan kisahnya dalam Quran tanpa ditegaskan namanya yang tertera dalam kisah Khidir. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, wa idh qala Musa li fatah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Firman Allah Ta'ala, falamma jawaza qala li fatah, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. Telah kami sebutkan di muka bahwasanya yang tertera dalam kitab Sahih riwayat Ubay bin Ka'ab dari Nabi menyebutkan bahwa ia adalah Yusya bin Nun. Menurut kesepakatan kalangan ahli kitab, ia adalah seorang nabi. Namun dari kalangan mereka, yaitu orang Samiroh, tidak mengakui akan kenabian seorang pun setelah Musa, kecuali Yusya bin Nun. Sebab hal itulah yang ditegaskan dalam kitab Taurat, mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang diturunkan dari Allah. Semoga mereka mendapatkan laknat dari Allah hingga hari akhir. Jadi Nabi setelah Nabi Musa itu adalah Yusya bin Nun. Kemudian akan dilanjutkan tongkat kenabian dan kerasulan selanjutnya. Namun Yusya ini bukan bagian dari Rasul. Jadi hanya seorang Nabi. Adapun yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, bahwasanya kenabian berpindah dari Musa kepada Yusya terjadi di akhir kehidupan Musa. Suatu saat Musa memberikan wejangan kepada Yusya. Lalu Yusya bertanya kepadanya tentang segala perintah dan larangan yang telah disampaikan oleh Allah. Sampai akhirnya Yusya berkata kepadanya, wahai kalimullah atau Musa, sebelumnya aku tidak pernah bertanya kepadamu tentang apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, hingga engkau memberitahukannya sendiri kepadaku. Mulai saat itu Musa alaihissalam tidak mengharap kehidupan lagi dan menginginkan kematian. Namun pendapat ini masih diperselisihkan, sebab seluruh perintah, larangan, syariat, dan wahyu terus turun kepada Musa hingga Allah mewafatkannya. Ia tetap seorang yang mulia dan terhormat di sisi Allah, sebagaimana yang telah kami kemukakan berkaitan dengan kisah tercongkelnya mata malaikat maut. Kemudian Allah mengutusnya kembali untuk menyampaikan kepada Musa bahwa bila ia menginginkan kehidupan, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di atas kulit sapi. Setiap bulu yang tertutup oleh tangannya terhitung 1 tahun, tambah umur baginya. Kemudian Musa alaihissalam bertanya, lalu setelah itu bagaimana? Malaikat tersebut berkata, kematian. Maka Musa berkata, kalau begitu sekarang saja. Musa alaihissalam juga mohon kepada Allah agar didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lembaran batu. Allah Ta'ala mengabulkan permohonan tersebut.
Inilah yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, meskipun yang ia ungkapkan tersebut bersumber dari kalangan ahlu kitab. Dalam kitab suci mereka yang bernama Taurat disebutkan bahwa wahyu terus turun kepada Musa setiap waktunya yang mereka butuhkan hingga akhir kehidupan Musa, sebagaimana yang telah diketahui yang berkaitan dengan peti kesaksian dalam kubah zaman atau kutbus zaman yang dibuat oleh Nabi Musa. Mereka menyebutkan dalam bagian ketiga bahwasanya Allah memerintahkan Musa dan Harun menghitung Bani Israel menurut suku mereka masing-masing, lalu menjadikan setiap suku dari kedua belas suku tersebut seorang amir. Hal itu guna mempersiapkan mereka untuk berperang melawan orang yang perkasa setelah mereka keluar dari pedang Tih. Peristiwa itu terjadi ketika mereka telah hampir genap 40 tahun berada di padang Tih tersebut. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mengatakan Musa alaihissalam menempeleng mata malaikat disebabkan ia tidak mengenalinya dalam rupa seperti itu. Juga karena ia telah diperintahkan untuk melaksanakan perintah atas yang ia sangat berharap bahwa itu terjadi di masa hidupnya. Namun peristiwa itu terjadi pada masa muridnya yaitu Yusya bin Nun. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah ketika hendak menyerang pasukan Romawi yang berada di Syam, tatkala beliau sampai di Tabuk, beliau kembali lagi pada tahun ke-9. Di tahun ke-10, beliau melaksanakan ibadah haji lalu kembali. Selanjutnya beliau mempersiapkan pasukan Usama untuk pergi ke Syam yang berangkat di hadapan beliau. Namun demikian, beliau masih tetap bertekad untuk memerangi mereka sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Ta'ala yang terfirman dalam firman Quran Surat At-Taubah ayat 29. Ketika Rasulullah membersihkan pasukan Usama, beliau wafat. Sedangkan Usama yang berada di daerah Al-Jurf, hal ini dilanjutkan oleh sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Intinya bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk menulis nama-nama yang akan berperang dari kalangan Bani Israel yang menggunakan senjata. Yang berperang hendaklah orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Hendaklah ia memilih seorang pemimpin untuk setiap suku. Suku pertama adalah suku Raubil, sebab ia adalah anak laki-laki Yakub yang pertama. Jumlah pasukannya adalah 46.500 orang. Mereka dipimpin oleh salah seorang dari mereka yang bernama Ilyasur bin Sudair. Suku yang kedua adalah suku Syamun. Mereka berjumlah 59.300 orang. Pemimpin mereka adalah Shalumi'il bin Hurshdai. Suku yang ketiga adalah suku Yahuda yang berjumlah 74.600 orang. Pemimpin mereka adalah Nakhshun bin Aminadab. Suku keempat adalah suku Isyakhor. Jumlah mereka adalah 54.400 orang. Pemimpin mereka adalah Nasyail bin Su'ar. Suku kelima adalah suku Yusuf alaihissalam. Jumlah mereka adalah 40.050 orang. Pemimpin mereka adalah Yusya bin Nun. Suku keenam adalah suku Misya. Jumlah mereka adalah 31.200 orang. Pemimpin mereka adalah Jamli'il bin Fadahsyur. Suku ketujuh adalah suku Bunyamin. Jumlah mereka adalah 35.400 orang. Pemimpin mereka adalah Abidan bin Akran. Suku kedelapan adalah suku Had. Jumlah mereka adalah 45.650 orang. Pemimpin mereka adalah Ilyasaf bin Ru'ail. Suku kesembilan adalah suku Ashir. Jumlah mereka berjumlah 41.500 orang. Pemimpin mereka adalah Faja'il bin Akhr. Suku ke-10 adalah suku Dan. Jumlah mereka adalah 62.600 orang. Pemimpin mereka adalah Akhish bin Amsyadai. Suku ke-11 adalah suku Naftali. Jumlah mereka adalah 53.400 orang. Pemimpin mereka adalah Albab bin Hailun. Inilah yang tercantum dalam nas kitab suci mereka yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam. Itulah penyebutan suku-suku yang dipilih oleh Nabi Musa untuk hendak berperang. Nah, terdapat 11 suku dari setiap itu. Di antara mereka tidak terdapat Bani Lawi. Allah Ta'ala telah memerintahkan Musa untuk tidak memasukkannya dalam golongan mereka, sebab mereka bertugas membawa kubah persaksian, membuat, menyimpan, memasang, membawanya bila mereka berpindah tempat. Mereka adalah suku Musa dan Harun. Jadi ada 12 suku, di mana salah satu suku itu terdapat Musa dan Harun. Jadi ada 12 suku dari golongan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berjumlah 12.000 orang. Dihitung mulai dari anak yang baru berumur 1 bulan ke atas. Mereka terdiri dari berbagai kabilah. Setiap kabilah ada sekelompok orang yang bertugas menjaga dan membawa kubah az-zaman. Mereka semua berada di sekitarnya.
Mereka singgah dan berjalan di depan, di belakang, di samping kanan, kiri kubah tersebut. Jumlah pasukan selain Bani Lawi adalah 571.656 orang. Namun mereka mengatakan jumlah Bani Israel yang umurnya 20 tahun dan yang membawa senjata adalah 603.555 orang selain Bani Lawi. Namun pendapat ini masih diperselisihkan. Jumlah total tersebut meskipun tertera dalam kitab suci mereka, namun jumlah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan. Bani Lawi adalah orang yang bertugas menjaga kubah, ya, yang berjalan di tengah-tengah Bani Israel. Mereka ibarat jantungnya, sedangkan kepala bagian kanan adalah Bani Raubail. Kepala sebelah kiri adalah Bani Dan, adapun Bani Naftali sebagai betisnya. Musa alaihissalam memutuskan berdasarkan perintah Allah kepadanya, para pemuka Bani Israel yang berada di untuk berada di Bani Harun, sebagaimana yang telah oleh ayah mereka sebelumnya. Mereka adalah Nadab, anak laki-laki yang pertama, Abihu, Ilazar, dan Yamsir. Intinya dalam tubuh Bani Israel sudah tidak ada lagi orang yang menolak masuk ke dalam kota, orang-orang yang perkasa yang mengatakan, Quran surat Al-Maidah ayat 24. Sebagaimana diungkapkan oleh As-Sauri dari Abu Su'aid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwasanya Musa itu dan Harun wafat ketika masih berada di padang Tih. Ibnu Ishaq beranggapan bahwa yang membuka Baitul Maqdis adalah Musa, sedangkan Yusya berada di barisan depan. Ketika melewati kota tersebut disebutkan kisah Bal'am bin Baura yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Kisah daripada Bal'am bin Baura dalam kitab tafsir disebutkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Bal'am mengetahui nama-nama yang agung. Kaumnya meminta untuk mendoakan keburukan bagi Musa dan kaumnya, namun ia menolak permintaan mereka. Tatkala mereka mendesaknya, maka Bal'am berjalan menaiki keledainya menuju tempat pertahanan Bani Israel. Ketika telah dekat, maka keledai tersebut berhenti dan menderum. Bal'am memukulnya, kemudian keledai tersebut bangkit. Setelah berjalan tidak begitu jauh, keledai tersebut berhenti dan menderum kembali. Bal'am memukulnya lebih keras daripada pukulan yang pertama. Keledai tersebut bangkit dan berhenti kembali. Lalu Bal'am memukulnya kembali, namun keledai tersebut berujar, "Wahai Bal'am, kemana kamu hendak pergi? Tidakkah kamu melihat para malaikat berada di hadapanku dan mendorongku dari depan?" Bal'am tidak mau menyerah. Ia tetap memukul keledainya hingga berjalan dan sampai ke puncak gunung Hisban. Bal'am melihat tempat pertahanan Musa dan Bani Israel. Bal'am pun mulai mendoakan keburukan bagi Musa dan kaumnya. Namun lisannya tidak mau menurutinya. Bahkan lisan tersebut mendoakan kebaikan bagi Musa dan kaumnya. Sebaliknya, Bal'am mendoakan keburukan bagi kaumnya sendiri. Mereka mencelanya dan ia pun meminta maaf atas hal itu. Bal'am beralasan bahwa lisannya tidak mau mengucapkan kecuali itu. Lisannya pun menjulur hingga sampai ke dadanya. Bal'am berkata kepada kaumnya, "Sekarang dunia dan akhirat telah sirna dariku. Tidak ada yang tersisa selain makar dan tipu daya." Kemudian Bal'am menyuruh kaumnya untuk mendandani kaum wanita dan mengutus mereka untuk membawa perhiasan yang mereka jual kepada Musa dan kaumnya serta menggoda mereka. Boleh jadi mereka terjerumus dalam perbuatan zina. Bila seorang dari mereka berbuat zina, niscaya telah cukup bagi mereka. Mereka pun melakukannya dan menghiasi wanita mereka, serta menyuruh mereka pergi ke tempat pasukan Musa dan kaumnya. Ada seorang wanita yang bernama Kasbati melewati seorang pembesar kaum Bani Israel yang bernama Zamri bin Shalum. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pemimpin Bani Syam'un bin Yakub. Ia membawa masuk wanita tersebut ke dalam kubahnya. Ketika mereka berdua tengah berduaan, maka Allah mengirim penyakit ta'un kepada Bani Israel. Setelah penyakit ta'un tersebut menyerang Bani Israel, maka kabur kabar berita sampai ke telinga Fanhash ya, bin Al-Aizar bin Harun. Kemudian ia mengambil tombaknya yang terbuat dari besi. Ia memasuki kubah tersebut dan mendapati keduanya berada di dalamnya. Ia membawa keduanya untuk dihadapkan kepada kaumnya, sedangkan tombak masih berada di tangannya. Ia memegang lambung Zamri bin Shalum dan menyadarkan tombaknya ke arah jenggotnya. Lalu ia mengangkat keduanya ke langit seraya berkata, "Wahai Rob, beginilah kami memperlakukan orang yang bermaksiat kepadamu." Kemudian Allah mengangkat penyakit ta'un tersebut, sedangkan orang yang meninggal karena penyakit ta'un tersebut berjumlah 70.000 orang. Ada yang mengatakan 20.000 orang. Fanhash adalah anak laki-laki pertama Izar bin Harun.
Oleh karenanya orang Bani Israel menjadikan anak-anak Fanhash sebagai korban, di antaranya Lubas, Aziro, Luhai. Inilah kisah yang benar disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Kisah tersebut juga disebutkan oleh sejumlah ulama salaf, namun boleh jadi peristiwa tersebut terjadi ketika Musa hendak masuk ke Baitul Maqdis ketika pertama kali keluar dari negeri Mesir. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Ishaq. Namun hal ini tidak selaras dengan pemahaman orang yang menukil darinya. Wallahu alam. Boleh jadi kisah yang telah kami sebutkan di atas yang sebelumnya itu terjadi di sela-sela perjalanan mereka selama di Padang Tih dalam redaksi Bukit Hisban, di mana tempat tersebut sangat jauh dari Baitul Maqdis. Atau boleh jadi pasukan tersebut adalah pasukan Musa alaihissalam yang dipimpin oleh Yosya bin Nun ketika mereka keluar dari Padang Tih menuju Baitul Maqdis. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh As-Sudi. Apapun maknanya, maka jumhur ulama mengatakan bahwa Harun meninggal di Padang Tih sebelum Musa. Di meninggalnya Nabi Harun dan Nabi Musa ini tidak bersamaan, tapi Nabi Harun meninggal terlebih dahulu dalam rentang waktu 2 tahun, hanya berjarak 2 tahun. Setelah itu Musa juga meninggal di Padang Tih, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwasanya Musa memohon kepada Allah agar ia didekatkan ke Baitul Maqdis dan Allah mengabulkannya. Yang membawa pasukan keluar dari Padang Tih menuju Baitul Maqdis adalah Yusya bin Nun. Kalangan ahlu kitab dan para sejarawan menyebutkan bahwa Yusya membawa Bani Israel menyeberangi sungai Yordania hingga berakhir pada daerah Ariha. Kota tersebut termasuk kategori kota yang paling kuat pagar pembatasnya, paling tinggi istana-istananya, dan paling banyak penduduknya. Mereka mengepungnya selama 6 bulan. Suatu hari, mereka berhasil mengepung dan menyerang mereka dengan menggunakan ketapel raksasa. Mereka bertakbir dengan serentak sehingga tombak pun runtuh. Mereka mampu memasuki kota tersebut dan mengambil harta rampasan darinya. Mereka mampu membunuh 12.000 orang laki-laki dan perempuan. Mereka banyak menyerang kepada raja. Ada yang mengatakan bahwa Yusya mendapat kemenangan melawan 31 raja-raja Syam. Mereka menyebutkan bahwa Yusya telah mengepung mereka hingga hari Jumat setelah waktu Asyar. Ketika matahari terbenam atau akan terbenam dan akan masuk hari Sabtu yang merupakan hari raya mereka, dan saat itu merupakan syariat mereka, maka Yusya berkata, "Kamu adalah makhluk yang berada di bawah perintah Allah dan aku pun berada di bawah perintah Allah. Ya Allah, tahanlah matahari untukku." Maka Allah menahan matahari hingga mereka mampu menundukkan kota itu. Kemudian Allah juga memerintahkan bulan agar tidak terbit. Hal ini mengindikasikan bahwa malam tersebut jatuh pada tanggal 14 bulan pertama. Kisah tertahannya matahari ini berasal dari kalangan ahlu kitab dan tidak menafikan kesohihan hadisnya. Bahkan hal ini memberikan tambahan pemahaman. Sebab kabar berita yang datang dari kalangan ahlu kitab tidak dapat dibenarkan seluruhnya dan tidak dapat didustakan seluruhnya. Namun bila kalangan ahlu kitab menyebutkan dalam peristiwa pembukaan kota Ariha masih diperselisihkan yang mendekati kebenaran. Wallahu alam. Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika penaklukan kota Baitul Maqdis yang merupakan tujuan utama pasukan Yusya. Sedangkan pembukaan kota Ariha sebatas wasilah atau perantara untuk mewujudkan pembukaan kota Baitul Maqdis. Wallahu alam. Hadis di atas hadis yang mengandung bahwa dalil yang membuka kota Baitul Maqdis adalah Yusya bin Nun, bukan Musa. Jadi kekhususan bagi Yusya atau Nabi Yusya ini. Ketika Yusya membawa Bani Israel memasuki pintu gerbang kota, maka mereka diperintahkan untuk memasukinya dengan bersujud, yaitu rukuk dan merendahkan diri sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah memberikan kemenangan yang agung yang telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya. Mereka juga diperintahkan untuk mengucapkan ketika memasuki kota Baitul Maqdis, Hittoh, atau bebaskanlah kami dari dosa, yaitu bebaskanlah kami dari dosa yang telah kami lakukan, karena sebelumnya kami enggan untuk memasuki kota Baitul Maqdis. Oleh karena itu, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada saat Fathu Mekah, maka beliau masuk dalam kondisi rukuk di atas untanya. Adapun orang Bani Israel, maka sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, baik secara perkataan maupun perbuatan.
Mereka memasuki pintu gerbang kota Baitul Maqdis dengan jalan merangkak di atas pantat mereka sembari berkata sebutir biji gandum. Dalam riwayat yang lain, sebutir biji gandum. Walhasil mereka mengganti apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengolok-oloknya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang diri mereka dalam surat Al-A'raf yang termasuk kategori surat Makkiyah. Bahwasanya As-Sauri juga dan berkata dari Al-Amshi dari Al-Minhal bin Amr, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Inilah yang tertera dalam sebuah hadis. Jadi dalam hadis-hadis itu adalah diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis dengan bersujud, namun mereka malah memasukinya dengan merangkak. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa balasan atas pelanggaran mereka tersebut adalah dengan dikirimnya penyakit taun kepada mereka, sebagaimana yang tertera dalam kitab Shahihaini. Sesungguhnya penyakit ini merupakan siksaan yang ditimpakan kepada sebagian umat sebelum kalian. An-Nasai dan Ibnu Hatim meriwayatkan lafaz di atas dalam hadis itu bahwasanya As-Sauri dari Habib bin Abi Sabit dari Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya dari Usama bin Zaid dan Khuzaimah bin Sabit, mereka berkata Rasulullah bersabda, taun adalah siksaan yang ditimpakan kepada umat sebelum kalian. Ad-Duhak berkata dari Ibnu Abbas, Ar-Rijzu adalah azab. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Mujahid. Abu Malik, Abu Aliyah berkata yang dimaksud adalah kemurkaan. Asy-Syafi'i berkata Ar-Rijzu bisa berupa taun atau berupa hawa dingin. Sa'id bin Jubair berkata yaitu taun. Setelah Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, maka mereka pun menjadi pemimpin kota itu, dan di tengah-tengah mereka terdapat Nabiullah yaitu Yusya bin Nun yang memutuskan perkara mereka dengan kitabullah Taurat hingga Allah mengambil nyawanya, yaitu ketika beliau berumur 127 tahun setelah Musa wafat. Ia masih mengenyam kehidupan selama 27 tahun. Jadi masa kepemimpinan Nabiullah Yusya bin Nun adalah 27 tahun setelah masa kepemimpinan Nabi Musa. Itulah kisah di mana Kutubus Zaman dan Nabi Yusya alaihi salam. Demikian kisah dari kita lanjutkan kisah daripada Nabi Musa dan Korun di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.